Halo, selamat malam, Sari dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Balai Romdon. Di sini saya dari kelas 3BA akan menjelaskan mengenai proyek akhir atau ide proyek akhir dari mata kuliah Advanced Topic in Information System. Di sini saya mengangkat judul proyek dari Bank BRI, yaitu untuk implementasi Enterprise Data Warehouse yang akan dikembangkan di Bank BRI. Latar belakang dari pengambilan judul ini, for your information aja, ini sebenarnya project yang pernah saya ambil waktu saya bekerja di Metro Data Group sebagai technical konsultan dan dipercaya untuk menangani project Enterprise Data Warehouse di BRI ini sebagai database administrator. Latar belakang dari project Enterprise Data Warehouse ini dikembangkan yang selaras dengan aspirasi dan inisiatif utama IT dalam rencana bisnis Bank BRI tahun 2018 sampai tahun 2020 untuk mengimplementasikan program kerja Fluid Data Setup and Big Data Analytics. Pekerjaan ini bertujuan untuk mengimplementasikan peningkatan end-to-end system Enterprise Data Warehouse BRI yang mampu memberikan solusi terhadap seluruh poin-poin DWH BRI, sehingga kebutuhan bisnis dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat. Di sini ada gambaran sistem existing DWH di BRI. Nah, sebenarnya di BRI ini juga sudah mempunyai sistem atau arsitektur data warehouse yang sudah dikembangkan. Tetapi data warehouse yang ada di BRI saat ini itu tidak maksimal dan mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, di sini saya selaku IT konsultan mempropose solution berdasarkan high level ya untuk yang sistem enterprise DWH di BRI ini. Ya, berikut high level propose solution yang saya ajukan untuk diimplementasikan di Bank BRI. Pertama, di sini kita lihat ada source data, di mana source data ini mencakup dari beberapa sumber. Contohnya dari core application, non core application, dan data source lainnya. Untuk datanya juga ini bermacam-macam. Ada yang dari file Excel, ada dari text file. Nah, dari source data ini kemudian akan diekstraksi menjadi data staging di server staging. Nah, kemudian di server staging ini diolah menjadi master data dan fake data untuk dijadikan sebagai source data yang digunakan untuk dashboard atau reporting. Nah, kurang lebih klaimnya ini. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan database yang terbaru dari produk Microsoft, yaitu Microsoft SQL Server 2017 atau menggunakan versi yang terakhir. Nah, di versi SQL Server terakhir ini terdapat fitur untuk high availability, yaitu always on solution, di mana di sini kita bisa atur ini di SQL Server terbaru ini, yaitu untuk high availability. Jika terjadi suatu force major atau kejadian disaster, maka server utama kita atau aplikasi utama kita tidak akan mengalami down service, masih tetap dapat melakukan penerimaan service seperti biasa. Di sini high level always on itu terdapat dua node. Di sini ada application server
ada server staging dan ada primary. Jadi dari server staging itu kita langsung koneksikan datanya ke server primary. Dari server primary ini kita replikasi atau sinkronus ke secondary replikanya. Fungsi dari primary replika ini untuk menampung data ekstraksi dari server staging. Dan fungsi secondary replika ini untuk kita setting sebagai mode read only untuk kebutuhan reporting saja. Jadi nanti dari reporting dashboard aksesnya ke server secondary ini. Terus selanjutnya kondisi pengelolaan data BRI saat ini. Nah, di sistem EDW BRI saat ini kita bisa lihat source ya. Di sini ada berbagai macam source data. Contohnya ada untuk peminjaman organisasi approval terdapat 3 source data. Nah, dari masing-masing source data ini masing-masing melakukan staging, dan stagingnya itu tidak terkonsolidasi atau tidak terpusat, maka proses stagingnya ini membutuhkan data yang sangat lama. Oleh karena itu ini tidak efektif. Berdasarkan informasi dari user, untuk proses staging itu sendiri saat ini membutuhkan waktu sekitar kurang jam untuk membentukkan data master dan fake data. Nah, ini sangat mengganggu sekali terhadap performance dashboard atau performance laporan yang dibutuhkan oleh manajemen, sehingga tidak dapat mengambil keputusan secara cepat dan efisien. Nah, oleh karena itu untuk solving problem yang ada di BRI itu, makanya kita mempropose data processing analytic berdasarkan pengalaman yang udah pernah kita implementasikan di tempat lain, yaitu seperti berikut ini. Nah, ini gambaran secara high level untuk propose sistem enterprise data warehouse yang kita ajukan. Di sini terdapat data source. Data source ini kita ekstraksi langsung terhadap satu server staging server, yang dimana staging server ini kita udah up secara dari sisi teknologi dan spesifikasi hardware-nya juga. Nah, dari staging server ini langsung kita load ke database SQL Server. Nah, di mana di sini untuk digunakan untuk proses processing dan analitik dilakukan di database SQL Server ini. Nah, di SQL Server ini kita configure fitur always on untuk high availability-nya. Jadi untuk menjaga-jaga jika suatu saat terjadi force major seperti bencana alam, maka service kita tetap akan berjalan. Dari server data processing ini langsung kita archive ke big data. Big data di sini kita menggunakan produk Cloudera itu Hadoop untuk big datanya. Nah, untuk koneksi dari data processing ke Hadoop itu kita menggunakan Polybase. Untuk data visualisasi atau untuk dashboardnya sendiri kita menggunakan SQL Server Reporting Service, itu produk bawaan Microsoft, dan Tableau. Nah, dari Tableau ini maka user akan mendapatkan informasi report dan dashboard yang akan digunakan oleh end user dan project manager. Selanjutnya data staging. Data staging ini yaitu pembentukan data staging dilakukan dengan menggunakan SSIS atau SQL Server Integrated Service yang akan menjalankan proses ETL, extract, transform, load, dan ekstraksi dari sumber data ke data source. Dan ini tadi ya, kita akan dilakukan SQL Server yang dibuat 2 node menggunakan fitur always on untuk high availability-nya. Master data pada MS SQL Server ini yaitu pembentukan pengisian data warehouse menggunakan SSIL
yang akan menjalankan proses ekstraksi dari staging server. Selanjutnya, OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, di Microsoft juga sendiri mempunyai produk untuk OLAP, yaitu SSAS, SQL Server Analytics Service, akan digunakan untuk membentuk data cube dengan OLAP sesuai dengan kebutuhan pembentukan dashboard. Selain itu akan digunakan juga fitur SSAS Scale Out. Ini tugasan ya di sini. Nah, selama proses pengerjaan proyek ini, kita juga akan melakukan proses monitoring, yaitu setiap langkah atau step dari semua kegiatan di atas akan dimonitor dan direkam ke dalam sebuah database. Dan sebuah portal monitoring yang berbasis web akan dibuat untuk menampilkan hasil monitoringnya menggunakan Power BI ya, untuk atau menggunakan Jira juga, aplikasi Jira kalau ada yang tahu, itu untuk aplikasi untuk project management. Itu bisa kelihatan progresnya baru sampai mana, timeline-nya sampai kapan, berapa lama pengerjaannya, PIC-nya siapa yang mengerjakan, di situ akan kelihatan. Ruang lingkup pekerjaan itu sendiri, ini udah masuk ke metodologi ya, metodologi pengerjaan yang akan digunakan di project ini. Itu kita menggunakan pendekatan SDLC secara iteratif development, yaitu pada iterasi development itu fase 1 atau fase awal itu pengumpulan data untuk pengajian dan terkait topologi IT dan jaringan yang akan makan. Fase keduanya itu persiapan pelaksanaan proyek, yaitu membuat dokumen perencanaan desain, instalasi, dan pengumpulan parameter instalasi perangkat keras, dan membuat daftar cek untuk UIT dan serah terima pekerja. Fase 3 yaitu fase pelaksanaan proyek atau fase implementasi. Pertama kita akan melakukan implementasi yaitu pada data center ini. Kita kan tadi saya sempat bahas dua server ya untuk proses data analitiknya yang menggunakan always on itu. Tadi kita kan buat dua node. Node satu itu kita menggunakan sebagai data center, nah, sebagai data utamanya ya untuk proses analitiknya. Nah, di sini kegiatannya kita akan pertama itu untuk menginstal OS. Sudah menginstal OS, mengupdate page, konfigurasi Windows Server Cluster. Karena kita menggunakan always on, maka harus dibuatkan cluster pada sisi OS. Selanjutnya itu menginstal 9 aplikasi SQL Server database. Selanjutnya install service, implement fitur always on SQL Server 2 node, atau kita mengkonfigur fitur always on, mengatur always on di kedua node database SQL Server. Selanjutnya dilanjutkan ke pembentukan data staging. Terus selanjutnya pembentukan master data pada Microsoft SQL Server, pembentukan fake data atau master data pada Microsoft SQL Server, pembentukan OLAP, fungsi pelaporan dashboard, UAT high capability. Nah, UAT high capability ini untuk memastikan apakah high capability ini mampu kerja optimal. Dan selanjutnya